Oke, video ini dibuat untuk teman-teman yang ikut belajar gratis di kelas saya dan saya ingin menjelaskan bagaimana membuat akun channel YouTube dari awal, membuat akun channel YouTube yang benar. Karena saya perhatikan masih banyak yang membuat akun YouTube salah karena tidak memaksimalkan metadata yang sebenarnya harus diisi di akun kita. Oke, yang pertama kita membuka dulu beranda YouTube seperti ini. Kalau di desktop, nanti saya jelaskan juga seperti apa kalau menggunakan handphone. Kita masuk dulu untuk caranya melalui desktop. Ketika terbuka beranda YouTube seperti ini, selanjutnya kita klik di sisi sebelah kiri atau sebelah kanan laptop atau PC, bertulis video Anda. Kita klik, kemudian kita cari di sisi kanan PC Anda atau laptop penyesuaian ya, kita klik penyesuaian, kemudian branding. Nah, di bagian ini silakan diisi foto akun Anda. Ini sebaiknya diisi supaya Anda benar-benar profesional di YouTube, termasuk banner latar belakangnya. Ini juga yang bisa diisi biasanya di akhir video. Kita kasih icon untuk subscriber. Selanjutnya untuk info dasar, yang jelas ini nama harus dibuat. Kemudian handle-nya bisa default. Dan di deskripsi ini yang penting. Ini bagian dari metadata. Artinya YouTube akan cepat mendeteksi channel kita membahas tentang apa, itu harus kita jelaskan di deskripsi video. Seperti ini contoh, ini channel untuk YouTuber pemula. Jadi saya bikin seperti ini contohnya. Channel ini membahas tentang satu tutorial YouTuber pemula, kedua video belajar YouTube, ketiga cara bikin konten YouTube reupload. Saya tambah yang ketiga ini karena saya di channel ini ingin memberi banyak tutorial tentang teknik dari video reupload. Karena pengalaman saya membangun channel reupload di 2 tahun terakhir ini, di mana yang channel pertamanya saat ini sudah hampir 160.000 subscriber dan yang kedua sudah 20-an ribu subscriber. Jadi ini harus menjelaskan tentang isi channel Anda, tema channel Anda, bisa juga dalam bentuk kalimat. Saya biasa menulis seperti ini saja. Kemudian yang lain juga yang perlu Anda isi di metadata channel Anda. Kita masuk di sini ada bagian setelan. Ini bisa USD, bisa juga rupiah. Ini cuman satuan aja untuk nanti ketika kita gajian akan terlihat di data analitik dalam satuan USD atau rupiah. Kemudian di bagian channel ini silakan mengisi negara domisili terlebih dahulu. Kalau Anda targetkan Indonesia atau channel Anda channel lokal Indonesia, wajib mengisi ini Indonesia supaya sistem YouTube cepat bisa mendeteksi dan kemudian membagikan video Anda ke target sesuai domisili. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bahkan sangat penting perannya, yaitu kata kunci. Nah, karena channel ini membahas tentang tutorial YouTube untuk YouTuber pemula, jadi kata kunci yang saya taruh di sini yaitu YouTuber pemula, belajar YouTube, kampung YouTuber, video reupload, SEO YouTube, cara bikin YouTube, dan bisa juga tambahkan sebanyak jumlah karakter yang disiapkan oleh YouTube. Dan bisa satu kata, bisa dua kata, bahkan 3 kata bisa. Kemudian setelah lanjutan, sebaiknya ini yang diklik, yaitu tidak tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Jadi ini konten dewasa. Kemudian kita bisa lanjut ke kelayakan fitur. Ini nanti secara otomatis ketika kita sudah lengkapi semuanya. Ini juga bisa diisi atau bisa tidak juga, nggak masalah. Dan ini visibilitas ini usahakan selalu setel, tidak publik.
Tujuannya supaya nanti ketika kita upload, videonya belum langsung terpublikasi. Jadi setelah kita upload selesai 100%, kita masih bisa edit-edit, kemudian mempublikasikan sesuai yang kita mau, kapan waktunya, atau juga bisa menjadwalkannya. Tag ini bisa juga tambahkan tag dasar, seperti misalnya kalau ini channel membahas YouTube, YouTuber pemula, tutorial YouTube, dan silakan tambahkan default dari setiap settingan upload Anda. Nanti ditambahkan ketika mau upload video ini muncul lagi, ditambahkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di judul maupun deskripsi video masing-masing. Kemudian di setelan lanjutan, ini bisa dipilih antara dua ini, lisensi YouTube standar atau Creative Commons. Untuk Creative Commons ini kalau misalnya Anda mengizinkan video Anda yang Anda buat di channel Anda bisa digunakan oleh orang lain. Tapi biasanya standarnya ini yang saya pilih. Kemudian sertifikasi bahasa video, bahasa judul dan deskripsi tetap Indonesia. Dan selanjutnya untuk izin, ini sudah tidak terlalu penting. Yang paling penting yang di awal-awal tadi, setelah semua kita setting, disimpan. Ya. Dengan demikian ini sudah ready, sudah siap untuk upload video. Bisa kita upload dari sini. Nanti setelah ini saya tunjukkan bagaimana cara setting menggunakan handphone. Tetapi terlebih dahulu saya mau menjelaskan bahwa metadata ini penting. Jadi data-data yang kita sematkan atau kita isi di akun channel kita ini akan menjadi identitas. Seperti contohnya toko, ketika orang datang masuk ke toko Anda, yang pertama yang pasti dari depan mereka akan melihat nama toko Anda. Setelah masuk mereka akan semakin yakin ketika ada identitas yang diberikan, termasuk produk-produk apa yang ada di dalam toko itu. Jadi ini penting supaya YouTube, sistem algoritma YouTube cepat mendeteksi bahwa channel Anda membahas topik tertentu, topik apa yang dibahas akan cepat diidentifikasi oleh sistem YouTube. Ini membantu channel kita untuk cepat berkembang. Oke, kita lanjut ke cara membuat atau mengisi metadata di handphone. Baik, untuk cara setting di handphone, jadi yang pertama kita masuk ke aplikasi Google Chrome. Kalau belum ada silahkan install di Play Store atau App Store. Bila sudah terinstall, kita masuk ke Google Chrome. Nah, di Google Chrome kita harus login terlebih dahulu sesuai email Anda. Nah, setelah login seperti ini, kita klik tekan di bagian kanan atas ada ikon channel kita, kemudian kita cari YouTube Studio. Nah, akan terbuka seperti ini. Nah, disinilah kita bisa setting-setting sama seperti yang di desktop. Kita cari terlebih dahulu penyesuaian. Nah, ini yang seperti di tampilan desktop tadi, kita bisa setting mulai dari branding, logo dari akun kita, kemudian bannernya di bagian belakang, bisa kita ubah-ubah ini. Nah, selanjutnya setelah kita kasih foto untuk akunnya dan banner, kita juga bisa mengisi info dasar. Yang di sini yang saya katakan tadi penting, nama tentu sudah ada, handle silakan sesuai default aja. Dan ini untuk mengisi deskripsi sebagai identitas dari channel kita. Kemudian setelah itu kita scroll ke atas, ada tanda setelan di sini. Kita masuk ke setelan untuk settingan lebih lanjut. Tadi yang ini umum untuk menyetel satuan yang kita akan gunakan nanti. Ini bisa dolar, bisa rupiah. Kemudian channel di bagian kedua, ini hashtag yang harus kita isi, bisa tambah-tambah di sini. Kemudian negara domisili Indonesia, saya sudah setting Indonesia. Kemudian kita bisa lanjut ke ini setelan yang lain, default upload. Yang paling penting tadi ya, kita harus isi hashtag termasuk deskripsi tadi di penyesuaian, settingannya di penyesuaian. Kurang lebih sama dengan yang saya jelaskan di desktop tadi, versi desktop. Yang pasti kalau Anda sudah masuk ke Google Chrome, Anda akan melihat kurang lebih settingan yang sama dengan versi desktop. Saya kira itu saja, nanti di
update untuk langkah selanjutnya. Silakan Anda setting-setting terlebih dahulu akun Anda, dirapikan dan dimaksimalkan apa yang bisa Anda isi di bagian metadata ini, karena metadata sangat penting. Nanti di setiap kita upload video juga kita akan meletakkan metadata. Setiap kali mau upload kan pasti ada settingannya. Di situ juga kita kasih judulnya, deskripsi, tagnya itu sesuai yang kita isi pada setelan di akun kita. Nah, itu maksudnya metadata. Nanti juga sebaiknya ketika kita bikin video, misalnya channel saya membahas tentang pertanian, yang pasti di setiap video ada judul tertentu, misalnya teknologi pertanian China. Maka di video saya akan berulang-ulang menyebut tentang teknologi pertanian China, supaya ini lebih cepat terdeteksi oleh sistem YouTube dan ini sesuai dengan channel kita. Saya kira itu saja. Terima kasih. Nanti di update lagi informasinya buat teman-teman semua. Dan selamat membangun channel Anda. Semangat. Yang paling penting membuat channel yang berkualitas. Maksud saya membuat video yang berkualitas. Jangan lupa thumbnailnya dibuat semenarik mungkin bersama judul. Dan berusahalah supaya terjadi interaksi antara Anda dengan penonton, seperti trik-trik yang sudah saya sampaikan di kelas, di mana memancing teman-teman untuk bisa berkomentar, untuk bisa dia share video kita, dia like, dan berbagai interaksi lainnya. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.